1901020036 dari kelas PGSDA 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diajukan untuk memenuhi UTS PGSD Unpar, mata kuliah Permainan Budaya Sunda, dosen pengampu Bapak Haji Agus Ahmad Wakih, MSN, dan Bapak Yudhistira Rezeki Firdaus, SPD, MSN. Adapun topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu permainan budaya Sunda dengan permainan paciwit-ciwit lutung. Topik pembahasan yang pertama yaitu mengenai karakteristik permainan atau latar belakang permainan paciwit-ciwit lutung. Paciwit-ciwit lutung adalah permainan yang penuh makna yang hingga kini masih tetap aktual, bahkan dijadikan jargon dalam setiap aktivitas berbau bisnis. Kita sering mendengar orang-orang yang berbisnis secara berangkai akan mengatakan urang paciwit-ciwit lutung urang saeutik sewang, saciwit sewang. Nah, permainan yang sering dilakukan 4 atau sampai 6 orang, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, setiap permainan berusaha saling mendahului mencubit ciwit punggung tangan di urutan teratas sambil melantunkan kawih atau nyanyian. Paciwit-ciwit lutung juga sangat populer di kalangan kontraktor, pemenang tender, pembisnis, birokrat, eksekutif, yudikatif, bahkan office boy. Nah, paciwit-ciwit lutung juga telah mengantarkan kaum birokrat untuk mengotak-atik anggaran, menyalahgunakan lutung juga telah menjadi intrik. Di dalamnya ada kebersamaan, solidaritas, bahkan tekanan karena ada cubitan yang lebih keras dari tangan yang paling atas. Nah, permainan ini juga untuk saling melindungi, menjaga kehormatan dan harga diri, serta memunculkan kesan bersih. Paciwit-ciwit lutung juga telah berubah dari makna positif menjadi sebuah indikasi yang menggurita dan agak sulit untuk dipisahkan dari ciwitannya. Tinggal menunggu keberanian penegak hukum, tentu saja yang tidak pernah terlibat kasus paciwit-ciwit lutung. Alasan yang kedua, ada tujuan dari permainan paciwit-ciwit lutung ini. Yang pertama, dari perkembangan bahasa, yaitu memahami aturan dalam setiap permainan. Maka setiap pemain harus paham dengan aturan dalam setiap permainannya. Kemudian yang kedua, mengungkapkan bahasa supaya bisa berkomunikasi secara lisan dengan nyanyian, karena di permainan ini terdapat nyanyian atau kawih. Kemudian ada yang ketiga, mengembangkan aspek keaksaraan. Nah, di sini memahami bunyi atau bentuk kata. Kemudian ada muatan nilai ISD, yaitu yang pertama menjaga kebersamaan karena permainan ini dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Kemudian sabar menunggu giliran karena yang di bawah mungkin paling sakit diciwit, jadi harus sabar menunggu untuk giliran ke atas. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat. Nah, di sini terdapat manfaat dari nilai agama dan moral. Yang pertama, selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan dengan sikap yang benar. Jadi sebelum kita bermain dan sesudah bermain hendaknya membacakan doa terlebih dahulu. Kemudian menghargai teman, jadi tidak saling ribut. Manfaat berikutnya dari nilai sosial dan emosional. Yang pertama, mau bermain dengan teman sebaya. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih teman. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap toleran dengan teman sebaya saat melakukan permainan paciwit-ciwit lutung. Yang ketiga, bersikap kooperatif dengan teman. Adapun manfaat berikutnya dari nilai bahasa. Yang pertama, bernyanyi dengan lancang dan lancar. Nah, di saat permainan dimulai harus dengan suara yang lancang dan lancar. Kemudian mengerti dan dapat melaksanakan beberapa perintah. Nah, di sana harus paham, harus dimengerti
oleh setiap pemain. Kemudian ada menyusun kalimat sederhana. Selanjutnya, manfaat dari nilai kognitif. Yang pertama, mengembangkan imajinasi. Nah, dengan permainan ini supaya anak bisa mengembangkan imajinasinya secara tersendiri. Kemudian, mengembangkan kreativitas. Jadi setiap pemain atau setiap anak semakin kreatif dengan permainan ini. Kemudian ada juga yang ketiga, strategi. Yang keempat, antisipatif. Yang terakhir, pemahaman konteks. Manfaat berikutnya yang kelima ada dari nilai seni, yaitu yang pertama, menyanyikan lagu pendek sesuai dengan iramanya. Karena di permainan ini terdapat nyanyian atau terdapat kawih, maka harus menyanyikan lagu sesuai dengan iramanya. Kemudian anak bersenandung dan bernyanyi. Jadi ketika permainan berlangsung, anak-anak sekalian bernyanyi bersenandung sesuai dengan permainannya. Manfaat berikutnya ada dari nilai fisik atau motorik. Nah, di sini harus melakukan gerakan tangan secara terkoordinasi untuk melatih kelincahan, dan gerak motorik harus selaras dengan lagu. Maka ketika melakukan gerakan tangan itu harus selaras dengan lagunya atau dengan nyanyiannya. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aturan permainan. Di sini yang pertama harus ada persiapan tempat, pemain, dan waktu bermain. Yang pertama, tempat bermain itu bisa di halaman atau di tempat yang agak luas. Adapun cara menerapkan permainan ini, yang pertama ada kegiatan pembukaan. Nah, di sini yang pertama membacakan doa sebelum melakukan permainan. Jadi sebelum dilakukan permainan, hendaknya membacakan doa terlebih dahulu. Kemudian ada membuat aturan main. Jadi sebelum melakukan permainan, ada aturan yang harus disepakati setiap pemain. Kemudian bercerita berkaitan dengan permainan yang akan dilakukan. Kemudian mengajak anak bertepuk tangan sesuai dengan irama lagu Paciwit Ciwit Lutung. Sa Paciwit Ciwit Lutung Silutung pindah kaluhur, kayak gitu ya. Kemudian ada menanyakan kepada anak apakah sudah siap untuk bermain. Jadi tanyakan dulu, kalau sudah siap lakukan permainannya. Kemudian yang terakhir menjelaskan permainan Paciwit Ciwit Lutung. Jadi sebelum kita melakukan permainan, hendaknya menjelaskan dulu apa sih permainan Paciwit Ciwit Lutung itu, apa sih manfaatnya, bagaimana cara bermainnya, kayak gitu ya. Pembahasan selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan inti. Nah, di sini ada cara-cara atau langkah untuk permainan Paciwit Ciwit Lutung. Langkah yang pertama, sebelum kita bermain, pemain mencubit punggung tangan antar pemain. Jadi yang di bawah itu paling bawah, kemudian sampai ke atas. Jadi mencubit punggung tangan antar pemain. Kemudian langkah yang kedua, pemain berkumpul, masing-masing tangan mencubit punggung tangan sampai menyusun ke atas. Jadi kalau 4 orang terus menyusun sampai ke atas. Kemudian yang ketiga, bersama-sama pemain menyanyikan lagu Paciwit Ciwit Lutung Silutung pindah kaluhur. Paciwit Ciwit Lutung Silutung pindah kaluhur, kayak gitu. Kemudian langkah yang keempat, saat bernyanyi mencubit punggung tangan sambil menyusun ke atas. Jadi Paciwit Ciwit Lutung Silutung pindah kaluhur. Nah, jadi ketika sambil bernyanyi itu mencubit punggung tangannya sambil pindah ke atas. Di sini terdapat dokumentasi pemain yang sedang melakukan permainan Paciwit Ciwit Lutung. Nah, di sini terdapat 4 orang pemain. Nah, boleh juga pemainnya bisa dilakukan dengan 6 orang atau maksimal 7. Nah, di sini adapun tindak lanjut. Nah, pengembangan vokal dapat dilakukan dengan stimulasi pergantian huruf vokal dengan vokal yang lain, misal dengan vokal O, U, A, atau E. Misalnya, kalau dengan vokal O, jadi
pacowot cowot lotong selotong pondoh kolohor. Nah kayak gitu. Kalau dengan A misal pacawat cawat latang silatang pandah kalahar. Nah, gitu. Kemudian di sini ada juga nilai edukasi. Nilai edukasi ini sebagai nilai pesan untuk edukasi teman-teman. Nah, di sini orang yang serakah dalam hal kekuasaan memiliki sifat seperti si lutung yang ingin selalu berkuasa. Nah, harapannya anak-anak harus menjadi berusaha untuk tidak menjadi orang yang serakah. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan baik dari penyampaian materi atau dari yang lainnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.